Selamat datang di Bijak News Selasa 5 Agustus 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim yang menyidangkan perkaranya ke Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, serta Ombudsman. Mereka menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum, mulai dari pembacaan keterangan saksi tanpa kehadiran, penyitaan barang bukti saat persidangan, hingga sikap hakim yang dinilai tidak imparsial. Hakim yang tidak profesional, tidak imparsial, dan tidak sesuai koridor hukum kami laporkan, kata Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom, pada Senin 4 Agustus. Ari menilai abolisi adalah bentuk koreksi negara atas proses peradilan yang cacat. Ia juga menegaskan bahwa Tom tetap berkomitmen memperjuangkan keadilan dan tidak menyimpan dendam atas 9 bulan masa tahanannya. Dalam laporan tersebut, kuasa hukum Tom turut menyinggung Presiden ke-7, Joko Widodo. Mereka menyoroti pernyataan Jokowi yang akhirnya mengakui bahwa kebijakan impor gula pada tahun 2015 yang menjadi dasar kasus Tom adalah kebijakan presiden. Kebijakan yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti 2 Agustus. Kuasa hukum menilai pengakuan itu memperkuat dugaan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong cacat sejak awal. Ini patut diduga bahwa penegakan hukum terhadap Pak Tom ada cacatnya dan perlu dikoreksi, kata kuasa hukum Zaid Musafi. Adapun 3 hakim yang dilaporkan adalah Denny Arsan Patrika, Purwanto S. Abdullah, dan Alvis Setiawan. Informasi kesehatan, WHO menyatakan Timor Leste bebas malaria jadi negara ke-47 yang mendapat sertifikasi pada Selasa 5 Agustus. Kasus menurun dari 223.000 pada tahun 2006 jadi 0 sejak tahun 2021 berkat program nasional dan dukungan rakyat. Informasi hukum, Kejagung panggil Fiona Handayani sebagai saksi kasus korupsi Chromebook Kemendikbud pada Selasa 5 Agustus. Sejumlah pejabat termasuk ex-Stafsus Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi ekonomi, OJK catat utang paylater tembus hingga 31,46 triliun rupiah per Juni tahun 2025. Kredit naik tajam di perbankan dan multifinance dengan 26,96 juta rekening dan pertumbuhan tahunan yang mengkhawatirkan. Informasi luar negeri, Mahkamah Agung Brasil jatuhkan tahanan rumah untuk ex-presiden Bolsonaro karena diduga coba pertahankan kekuasaan usai kalah pemilu. Ia dilarang pakai ponsel dan hanya boleh dikunjungi pengacara pada Selasa 5 Agustus. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.